Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan urun rembuk soal inti pendidikan. Ini penting menurut saya karena seringkali kita bicara pendidikan di era sekarang ini yang hiruk pikuknya begitu luar biasa, tapi hal-hal yang bersifat inti kadang-kadang agak terlupakan. Inti pendidikan menurut saya ada dua. Pertama, bagaimana memahamkan anak-anak, mengembalikan peserta didik kita kepada kehidupan yang berketuhanan. Orang-orang agama menyebutnya itu soal iman. Soal iman kepada Tuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, kenapa? Karena bicara soal iman sebetulnya bukan sekadar bicara soal norma-norma agama, tapi di dalamnya adalah bicara soal spiritualitas. Pemahaman yang paling penting menurut saya dari soal iman kepada Tuhan ini adalah setiap kita paham, meyakini bahwa sesungguhnya kita ini makhluk spiritual. Hanya diberi pengalaman sedikit oleh Tuhan untuk melakukan, untuk menjalani kehidupan yang sifatnya fisik dan duniawiah. Tapi hakikat setiap kita adalah makhluk spiritual, makhluk ruhaniah. Nah, itu inti yang pertama. Inti yang kedua adalah al-akhlaqul karimah atau budi pekerti yang baik, budi pekerti yang tinggi. Jadi budi pekerti atau secara populer kita menyebutnya al-akhlaqul karimah, dengan iman di bawah itu adalah dua inti utama dari pendidikan. Jadi setelah kita membuat anak-anak memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa kita adalah makhluk spiritual, dan karena itu kita akan kembali kepada pemilik kita, itu yang biasa kita ucapkan kalau ada orang-orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali nanti kepada Allah. Itu sebagai satu kata kunci bahwa kita ini makhluk spiritual dan kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sesaat, hanya bersifat sementara. Lalu dari iman tadi itu kita menuju akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kenapa ini menjadi inti pendidikan? Karena iman yang tadi di bawah itu, ketika kita meyakini bahwa kita sebagai makhluk spiritual yang akan kembali kepada pemilik kita yaitu Tuhan, maka perjalanan kita yang sebentar ini di dunia ini juga memerlukan satu regulasi, satu juklak, satu norma-norma yang harus kita miliki dan harus kita jalankan. Itulah akhlak. Dan akhlak itulah sebetulnya yang menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menarik, dari iman yang satu inti pertama, lalu akhlak inti kedua. Di tengahnya itu adalah ada yang pertama, ada ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki iman yang baik, orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Tetapi jika di dalamnya, jika orang itu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, maka iman dan akhlak baiknya itu kurang bisa untuk dijadikan kontribusi. Kurang bisa orang tersebut memberikan kontribusi terhadap berbagai macam tuntutan-tuntutan di mana dia harus melakukan kerja-kerja sosial di masyarakat. Yang kedua setelah ilmu pengetahuan adalah amal. Amal adalah pelaksanaan dari ilmu tadi itu. Maka sama saja ilmu yang tinggi, ilmu yang luas dan mendalam, jika orang yang berilmu tadi itu tidak mengamalkannya dalam satu gerak tindakan perbuatan-perbuatan sosial di dunia ini, maka ilmu itu menjadi tidak ada artinya.
Nah, maka ada dua inti pendidikan, iman kepada Tuhan, akhlak yang terpuji, yang keduanya di tengah-tengahnya juga ada dua, yaitu ada ilmu pengetahuan dan ada amal. Maka dua yang pertama saya sebut itu inti dari pendidikan yang sifatnya primer, maka dua di tengahnya yang bersifat sekunder. Tetapi keempatnya, iman, ilmu pengetahuan, amal, dan akhlak yang mulia, keempatnya adalah satu bagian seperti dua sisi dari satu mata uang, seperti komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita. Teman-teman yang saya cintai, pendidikan hendaknya kita arahkan kepada 4 hal penting tadi itu. Terlebih penting lagi, 4 hal tadi itu, kita sekarang berada pada situasi yang anak-anak ke depan mereka belum tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang akan muncul. Ke depan mereka anak-anak belum tahu teknologi-teknologi baru yang akan ditemukan. Dan ke depan mereka juga belum tahu problem-problem apa yang muncul dari ikutan-ikutan yang baru secara teknologi dan secara pekerjaan tadi itu yang muncul. Itu yang pertama. Sehingga menjadi penting keempat hal tadi itu. Yang kedua, sekarang ini budaya-budaya hidup, nilai-nilai atau praktek-praktek keagamaan itu sudah mulai timbul sesuatu yang kadang aneh. Budaya-budaya, karena dengan adanya revolusi teknologi, maka budaya-budaya yang itu bukan merupakan budaya kita, bahkan bukan juga merupakan budaya-budaya dari masyarakat tertentu, tapi sekelompok orang memunculkan budaya-budaya itu, yang budaya itu sangat-sangat mempengaruhi kepada kehidupan anak-anak kita. Juga agama, dalam kehidupan beragama juga banyak yang aneh-aneh, banyak yang justru tidak bersifat manusiawi gitu. Ada orang yang begitu ketat beragama, ada orang yang begitu longgar beragama gitu, sehingga kita tahulah sekarang ini banyak sekali artis-artis, orang-orang yang dulu public figure, lalu ada istilah hijrah kembali ke agama, tetapi dalam pengertian yang menurut saya sangat sempit bagaimana hijrah kepada agama itu. Nah, teman-teman yang saya cintai, dengan dua hal tadi itu, maka inti pendidikan yang di dalamnya yang tadi saya sampaikan, iman dan akhlak, lalu dilengkapi iman dan akhlak itu dengan ilmu pengetahuan dan amal, maka mudah-mudahan kalau penekanan pengajaran dan pendidikan kepada 4 hal ini, maka anak-anak memiliki kesiapan mental, kesiapan emosional, dan kesiapan spiritual menghadapi berbagai macam perubahan, menghadapi berbagai macam hal-hal baru, yang hal-hal baru dan berbagai macam perubahan tadi itu seringkali membuat mental, membuat emosional dan spiritual mereka tidak seimbang. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sesi ini, sesi soal inti pendidikan ini saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.